Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Sadaqallahu adzim. Saudaraku hadirin jemaah Masjid Atlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah menghadirkan kita di Sayyidul Ayyam, di penghulunya hari yang diwajibkan kita untuk sholat Jumat berjamaah di masjid, yang insya Allah setiap langkah kita adalah menghapus dosa-dosa kita. Setiap langkah kita adalah semakin kita bertambah dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Allah memuliakan kita, karena sesungguhnya Allah itu bin-nasi la-ra'ufur rahim. Allah itu terhadap manusia sangat-sangat sayang. Jangankan yang benar, yang salah pun dimaafkan, bahkan dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah taala, menjadi hal yang penting bagi kita sekalian untuk terus membangun diri dan karakter diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Karena tidak ada keberuntungan dalam hidup yang menjadikan dasar kita pulang ke rahmat Allah ke akhirat nanti kecuali kita berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hendaklah kita berikhtiar, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, karena takwa itulah keberuntungan diri kita. Dan kita orang-orang yang beriman dipesan oleh Allah dengan pesan yang sesungguh-sungguhnya dengan cintanya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, hendaklah kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya sebuah kalimat, bukan hanya sebuah jargon, tapi sudah menjadi karakter dan diri kita. Dan pertahankan karakter ini sampai maut menyebut kita. Kemudian daripada itu selawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan kepada umatnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, maka marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kita deklarkan diri kita untuk hanya berilahkan kepada Allah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan kita nyatakan bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah dan menjadi uswah dan pimpinan kita, uswah qudwah kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka kita perlu terus mengupgrade, terus meningkatkan kualitas ilmu dan riyadus sholihin kita, latihan-latihan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di surat Al-Furqan ayat ke-63 mengajarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahman. Wahai hamba-hamba Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tidak mempongahkan diri, dengan merendahkan dirinya, dengan menunduk patuhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan pastinya langkah hidup ini selalu sunnahnya memang ada tantangan. Baik tantangan yang berasal dari dalam diri kita, dan bahkan dalam diri kita itu ada qarin yang selalu mengalir dalam aliran darah kita, yang selalu membuat kita menjadi malas untuk menjadi hamba Allah, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itulah harga dan diri kita yang sebenarnya. Maka kita berusaha untuk bertahan
sehingga kita bisa qaulu salama, kita bersikap Islam untuk selama-lamanya. Bahkan Allah mewanti-wantikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dengan membawa ketaatan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tentunya untuk berupaya menjadi seorang yang berkarakter hamba Allah itu tidak hanya diketahui saja, tidak hanya diucapkan saja, tapi butuh latihan, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Maka ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan motivasi kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi abid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan kita jin dan manusia itu kecuali untuk menjadi abid, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepadanya. Demikian juga, "Faman yarjulika rabbi wal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Jika kita ingin berjumpa dengan Allah, dengan ridhonya, dengan nikmatnya, maka tentunya kita akan harus menjadi hamba Allah dan kita beribadah untuk tidak memusyrikan Allah dengan satu apapun. Inilah satu perjuangan yang menjadikan hamba Allah ini perlu sebuah perjuangan kita sekalian, karena inilah nilai yang menyampaikan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal untuk bisa kita menjadi hamba Allah. Di surat Al-Furqan pun diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki ketahanan keislaman yang kuat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dikhitab oleh hal-hal yang kemudian mementahkan keislaman kita, keimanan kita, maka kita kuatkan diri kita. Jangan pernah kita tinggalkan nilai harga diri kita ini sedikit pun, karena kita tidak tahu di titik mana kita diakhirkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah husnul khatimah, tetap membawa panji-panji kalimatus syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan barang siapa yang akhir hayatnya dia berkomitmen dengan kalimatul la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia adalah ahli surga. Kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk menjadi hamba Allah, maka kita harus punya komitmen untuk menjadi orang yang ruku, sujud, dan menyerahkan diri kita kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang qiyamnya, malamnya ia berqiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hamba-hamba Allah yang rahmat itu, mereka merelakan dirinya untuk menjadi hamba Allah yang dia berdiri siap menerima apapun yang jadi perintah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia qiyam, dia ruku, dia hormat, dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia sujud, dia merendahkan dirinya, tidak pernah melampaui Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak berani memusyrikkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menjadikan munafik licik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berani. Itulah hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba Allah yang mendirikan sholat di malamnya. Disebutnya sholat malam, tapi sholat keseluruhan adalah bukti orang itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud-sujudnya dia menunjukkan bahwa dia bukanlah Tuhan, dia adalah hamba Allah yang merendahkan diri serendah-rendahnya. Rukuknya dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia menghormati Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Dan berdirinya dia adalah hamba Allah yang siap melaksanakan apa yang menjadi titah Allah dan siap untuk menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang rahman itu adalah dia meyakini bahwa kampung akhirat adalah tujuannya. Orang yang yakin bahwa akhirat tujuannya dan dunia adalah perjalanannya, maka Allah mengajarkan kepada kita sekalian
Wattaqi darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita di dunia ini diperintahkan untuk mencari bekal akhirat. Dan dunia ini kita jadikan sarana untuk menuju Allah di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan kita. Di dunia ini baru Allah turunkan 1% kenikmatannya, dan akan diberikan 100% kepada kita, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh bodohlah, sungguh rugilah orang-orang yang hanya mengejar dunia, dia meninggalkan akhiratnya, dan dia tidak mempersiapkan dirinya untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kenikmatan dunia ini kalau tak dimaksimalkan, makan ya segitu-gitunya, tidur ya segitu-gitunya. Tapi di akhirat tidak ada sakit, tidak ada susah, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada lagi masalah. Semuanya dimakan. Bahkan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dipastikan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru, adalah mereka penghuni-penghuni jannatul firdausi nuzula, yang nilainya adalah khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, yang mereka ada di dalamnya kekal terus menerus, bukan setahun 2 tahun, bukan 100 tahun 200 tahun, tapi selama-lamanya. Dapat pesaing itu luar biasa, sebuah tempat tinggal yang lama tapi tidak menimbulkan sebuah kebosanan. Seindah-indahnya dunia kita dapatkan, tetap ada bosannya. Sebanyak-banyaknya makanan yang kita cintai, tetap ada batasnya. Tapi di surga Allah desain makhluk tidak pernah akan ada bosan dan batas dan batasnya. Sehingga wajarlah bagi kita sekalian untuk bermujahadah mencari kampung akhirat ini dengan bekal yang sekuat-kuatnya, yang sebaik-baiknya. Dan dunia inilah majra'atul akhirah. Dunia ini adalah lapangan, dunia ini adalah kebun, dunia ini adalah medan agar kita dapatkan dunia akhirat dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya takdir Allah ini adalah yang terbaik buat kita. Semua takdir Allah adalah takdir yang terbaik. Jangan merasa yang kurang hartanya itu kurang baik, padahal Allah yang meringankan hisabnya. Pun pula jangan merasa yang hartanya banyak itu tidak baik, padahal Allah berikan kesempatan untuk bisa memberikan solusi-solusi, untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi perjuangan dakwah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa taala memberikan ucapan selamat kepada kita sekalian yang berjuang dirinya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akui dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, maka Allah menyiapkan, memberikan kepada kita samudera maghfirah. Sebesar apapun kesalahan kita, jika kita datang berjalan dengan Allah, maka Allah raih dengan berlari. Jika kita melangkah sejegal kepada Allah, maka Allah raih dengan sedepa. Maka janganlah ada sebuah kekhawatiran kepada diri kita untuk terus menjadi hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya inilah harga diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد والأولين والآخرين وفي الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله رب العالمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونزلنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم آمين يا الله يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم واذكروا على نعمه وعلى ذكره أكبر أقيموا الصلاة